Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Dengan saya sendiri, Amis Sofian Sapero. Saya Jasminda Cahyani. Saya Maulidina Sindia Aulia. Saya Najwa Nandini. Saya Stefanus Nathaniel. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi atau awal abad ke-16 Masehi. Kesultanan Demak terletak di Jawa Tengah di sebuah daerah bernama Bintoro yang mulanya berada di bawah kekuasaan Majapahit yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Fatah merupakan putra keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V dan ibunya bernama Ciu Banci yang berasal dari Cina dan menjadi mualaf. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran. Di bawah ini pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki pertanian yang luas sebagai penghasilan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan yang agraris dan maritim dengan mengandalkan sektor perdagangan dan pelayanan. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kekuasaan kerajaan Demak cukup luas meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan, daerah-daerah pesisir di Jawa bagian tengah dan timur, kemudian ikut mengakui kedaulatan Demak dan mengibarkan panji-panjinya. Kemajuan yang dialami Demak ini dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis karena Malaka pedagang yang tidak simpatik dengan kehadiran Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan Denmark seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jeradat, dan Gersik. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian berlaku menjadi pelabuhan transit. Selain tumbuh sebagai pusat perdagangan, Demak juga tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. Para wali yang merupakan tokoh penting pada perkembangan kerajaan Demak ini memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa. Para wali juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa. Penyebar agama Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri, sedangkan di daerah Kalimantan Timur dilakukan oleh seorang penghulu dari Kerajaan Demak yang bernama Tunggang Pelarangan. Peta Kerajaan Demak ini adalah peta wilayah Kerajaan Demak. Setelah Raden Fatah wafat pada 1518 Masehi, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus, pada tahun 1488 sampai dengan 1521 Masehi. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya
sebagai panglima perang, hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada tahun 1521 Masehi. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527 Masehi, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 Masehi. Insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo, yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surowiyoto pada tahun 1547. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Adipati Pajang Jakatingkir memberontak dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1554. Arya Penangsang terbunuh di tangan Sutawijaya yang merupakan anak angkat Jakatingkir. Kematian Arya Penangsang menandakan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Jakatingkir mengambil alih kekuasaan, kemudian mendirikan Kerajaan Pajang dan menggeser pusat pemerintahan. Meninggalnya Sultan Trenggana inilah yang menjadi awal kelunturan Kesultanan Demak karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Kesultanan Demak benar-benar usai pada tahun 1554. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kesultanan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Salah satu masjid tertua di Indonesia ini merupakan peninggalan utama yang paling terkenal dari Kesultanan Demak. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama, Raden Patah, dari tahun 1475 sampai 1518. Masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam yang dirintis oleh Wali Songo. 2. Pintu Bledek. Pintu ini adalah jalan masuk Masjid Agung Demak yang mitosnya dikatakan terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakan Bledek. Saat ini pintu Bledek sudah rapuh dan tua sehingga dipindahkan ke dalam Masjid Agung Demak. 3. Soko Guru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 soko guru atau tiang penyangga setinggi 54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Soko guru ini dipercaya merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga,
Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan di Masjid Agung Demak digunakan untuk memanggil masyarakat sekitar guna melaksanakan sholat. Dua peninggalan era Kesultanan Demak ini masih ada hingga kini. Yang kelima, situs kolam wudhu. Sekarang situs ini tidak digunakan sebagai fungsinya dan hanya menjadi bukti peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Demak dulu. Tempat ini selalu digunakan untuk wudhu bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat di Masjid Agung Demak. Yang ke-6, Maksurah merupakan dinding berkaligrafi yang dibuat pada tahun 1866 Masehi, yakni ketika Aryo Purbaningrat menjadi Adipati Demak atau setelah era Kesultanan Demak berakhir. Yang ke-7, dampak bencana. Dahulu, benda peninggalan ini merupakan singgasana Sultan Demak yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Kini dijadikan sebagai mimbar untuk penceramah. Yang terakhir, nomor 8, piring campah. Di dinding dan tempat imam Masjid Agung Demak terdapat piring yang ditempelkan. Hiasan ini merupakan hadiah dari Ibunda Raden Patah yang konon berasal dari Cina. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.